Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber teman-teman. Beliau asal Riau, cukup lumayan jauh untuk lokasi beliau untuk pengiriman infonya. Sedangkan di toko saya itu di Jawa Tengah, Pati Juwana teman-teman. Jadi beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp seperti awal cuplikan tadi. Saat saya unboxing itu ada tertera screenshot dari konsultasi saat beliau WhatsApp saya. Jadi untuk info ini itu sudah pernah diperbaiki teman-teman, sudah pernah dibongkar dan sudah konsultasi di teknisi di daerahnya beliau, itu katanya tidak bisa memperbaikinya teman-teman. Jadi beliau itu sempat membelikan fleksibel mainboard dari ori copotan, namun si teknisi di daerah sana itu bilangnya kerusakannya bukan di situ saja, ada kerusakan di bagian ini. Perhatikan, yaitu di bagian soket konektor fleksibel LCD-nya. Itu patah ya teman-teman, atau ambrol di bagian soket konektor fleksibel LCD-nya. Jadi untuk di bagian ini kita coba untuk cek lebih dalam apakah bisa diperbaiki atau tidak teman-teman. Oke, kondisinya seperti itu ya. Itu kalau menurut saya besar kemungkinan salah pembongkaran atau salah congkel teman-teman. Jadi untuk melepas soket fleksibel LCD ini itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Jadi tidak asal congkel saja. Jika tidak hati-hati bisa bikin soket konektor rusak teman-teman. Dan ada beberapa komponen bagian LCD-nya atau fleksibel LCD. Di bagian komponen LCD itu bekas korosi atau kena air teman-teman. Jadi untuk input ini itu dulunya atau sebelum perbaikan itu handphone bekas kemasukan air atau kena air, dan saya cek ulang ini masih ada beberapa sisa korosi seperti di bagian soket konektor pada board mesin. Itu ada beberapa kaki soket terdapat korosi ya teman-teman, jadi agak sedikit hangus. Jadi sebelumnya itu sudah diperbaiki sama teknisi di daerah beliau karena handphone itu kemasukan air, dan dibawa tukang servis di daerah sana sudah diperbaiki, namun disuruh untuk membeli fleksibel mainboard ternyata masih tidak bisa, dan ada kecelakaan kerja seperti awal tadi di bagian soket konektor fleksibel LCD itu patah ya teman-teman. Dan setelah saya bersihkan untuk soket konektor board pada mesin, itu ada salah satu pin kaki konektor LCD yang ada di mesin itu terdapat korosi atau masih hangus teman-teman. Saya cek dan saya kerik, itu saya bersihkan, ternyata masih ada sisa korosinya atau sedikit agak hangus di bagian salah satu pin kaki konektor LCD yang ada di bagian mesin. Jadi kita akan coba untuk koreksi dulu di bagian sisa-sisa korosi yang ada di seluruh komponen atau di seluruh bagian infonya. Apabila ada korosi kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan sisa korosi di bagian mesin dan di bagian spare part lainnya, sekarang kita tahap untuk proses, yaitu melepas soket konektor fleksibel LCD-nya. Kita gunakan solder dengan suhu panas di angka 3,5 atau sampai 4 teman-teman. Kita gunakan fluk dan kita letakkan ujung solder ke bawah soket. Kita tekan halus seperti ini. Kita tunggu sebentar hingga bagian soket konektor itu bergerak teman-teman. Jika sudah ada pergerakan soket, kita lepas untuk soketnya. Setelah kita lepas, kita perhatikan dan kita cek ulang untuk membersihkan di bagian fleksibel LCD-nya. Setelah kita bersihkan, kita cek ada korosi atau tidak. Jika tidak ada korosi, kita lanjut untuk memberikan fluk sedikit dan kita proses untuk penggantian soket yang baru.
atau kalian bisa mengambil soket konektor fleksibel LCD dari mesin atau bagian LCD bekas. Karena untuk LCD bekas itu atau LCD yang rongsokan banyak yang dijumpai atau ada beberapa tipe yang sama. Kita pasang untuk proses pemasangan seperti awal tadi, untuk melepas soketnya itu sama ya teman-teman. Jadi kita gunakan ujung solder dengan ujung panas itu soldernya di angka 3,5 sampai 4, dan kita gunakan flux dan kita presisikan untuk soket konektornya. Jika terpasang kita bersihkan dan kita cek ulang. Alhamdulillah terpasang dengan presisi ya teman-teman untuk soket fleksibel LCD-nya. Selanjutnya kita kerjakan untuk kita cek di bagian fleksibel mainboard dari ori bawaannya. Saya cek masih ada beberapa kotoran atau sisa dari korosi bekas air. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi kalau saran saya, usahakan kalau handphone habis kemasukan air, untuk proses pengerjaannya harus teliti dan hati-hati teman-teman. Tujuannya agar tidak salah pengerjaan dan juga untuk menghindari resiko. Apabila masih ada sisa korosi itu jangan dipaksa untuk menyalakan infonya, apalagi dicas teman-teman, karena bisa menyebabkan konslet yang berkelanjutan. Setelah kita bersihkan untuk fleksibel mainboardnya, kita cek ulang di bagian ini. Kita lanjut untuk mengerjakan yaitu di bagian soket konektor board pada mesin. Yang bagian kaki ada hangusnya kita kerik dulu karena bekas sisa air atau jalur yang short atau konslet. Setelah kita kerik, kita cek teman-teman. Setelah kita cek itu nyambung atau tidak. Jika putus atau tidak tersambung atau tidak terhubung sama jalurnya atau tidak sesuai jalur, kita gunakan untuk tenor sedikit, yaitu untuk menghubungkan jalur yang terputus ke bagian kaki soketnya teman-teman. Dengan hati-hati, jangan sampai bikin meleleh di bagian soket konektornya teman-teman, apalagi bikin bagian komponen yang ada di bagian samping soketnya itu hilang atau rusak teman-teman. Usahakan untuk penyolderan ulang atau menghubungkan jalur yang terputus itu harus extra hati-hati. Kali ini saya tidak menggunakan kawat jumper karena jaraknya sangat dekat sekali. Kita bisa gunakan tenol secukupnya saja atau timah sedikit saja untuk menghubungkan jalur yang terputus. Setelah jalur sudah terhubung, setelah kita solder ulang, kita cek dan kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan untuk PCB atau soket konektornya, usahakan jangan sampai terhubung oleh jalur yang lain teman-teman. Oke, alhamdulillah setelah kita solder ulang untuk menghubungkan jalur yang terputus atau perbaikan soket konektor yang korosi atau putus jalur sudah selesai dan sudah terhubung kembali. Kita lanjut untuk proses pengetesan teman-teman. Oke, untuk fleksibel mainboardnya saya menggunakan fleksibel dari ori bawaannya, bukan dari ori copotan yang beliau sudah beli. Untuk di bagian mesin sudah kita perbaiki, jika ada korosi kita cek ulang dan kita bersihkan. Jadi untuk perbaikan pin kaki soket konektor yang putus jalur sudah kita perbaiki, serta sudah kita ganti untuk soket fleksibel LCD-nya. Selanjutnya kita buka untuk pelindung frame, karena untuk di bagian frame harus kita lindungi saat proses mengerjakan menggunakan solder teman-teman. Jika kita tidak melindungi frame atau tulangan dari solder, itu bisa bikin meleleh pada frame atau tulangan LCD-nya. Karena untuk pengerjaan tidak saya bongkar LCD-nya teman-teman. Jika kalian takut untuk proses pengerjaan seperti metode yang saya pakai, kalian bisa membongkar LCD-nya dulu. Tapi jauh lebih resiko karena membongkar LCD handphone tipe ini jika tidak hati-hati bisa bikin rusak pada LCD. Apalagi harga LCD-nya sangat mahal sekali teman-teman, yaitu di angka 1 juta lebih. Kita cek
untuk kita koneksikan menggunakan charger, sudah keluar logo gambar tanda petir atau pengisian daya baterai, ada di angka 55%. Kita tunggu sebentar. Setelah beberapa menit kemudian kita cek ulang sudah nambah dengan normal atau tidak untuk pengisian baterainya. Alhamdulillah sudah di angka nambah di 63% teman-teman. Kita sambil menyalakan handphonenya, dan alhamdulillah untuk LCD-nya sudah tampil ya teman-teman. Kita coba untuk fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk touchscreen bisa digeser. Kita coba untuk pilih panggilan darurat karena ada pola atau passwordnya belum saya ketahui. Saya coba untuk hubungi beliau namun belum ada balasan. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaan menyelamatkan LCD ori bawaannya sudah sukses, dan untuk perbaikan jalur soket konektor yang ada di board mesin itu juga sukses. Untuk pengisian daya cepat juga masih support teman-teman. Pengisian daya cepat atau fast charging masih support ya. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya selesai. Jadi kita tinggal untuk pengecekan ulang seperti pengisian daya itu nambah dengan normal atau tidak. Untuk persentase baterai sudah naik di angka 67%, dan kita cek untuk di bagian kontras layar itu bisa berfungsi dengan normal. Namun sayang sekali handphone tidak bisa saya matikan karena masih ada passwordnya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk lepas dulu soket baterainya dan kita pasang ulang di bagian kamera atau spare part lainnya, yaitu untuk perakitan total teman-teman. Oke, usahakan untuk saran saya untuk setiap perbaikan handphone kita harus melindungi di bagian khususnya di bagian kamera teman-teman. Tujuannya untuk menghindari kamera agar tidak kotor, terkena debu atau bikin kecelakaan kerja yang bisa bikin kamera itu tergores ataupun rusak teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita lindungi dan kita simpan untuk kameranya. Tujuannya agar hasil kamera tetap jernih dan bersih. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan akhir. Kita pasang untuk penutup mesinnya, dan di bagian ini di bagian skrup yang ada di papan UI charger atau papan cas kita pasang, dan kita pasang kembali untuk di bagian bawah itu ada buzzer atau speaker teman-teman. Kita lanjut untuk pasang skrup dan kita cek untuk di bagian fungsi dari kartu SIM atau sinyalnya. Jadi sebelum kita rakit untuk pemasangan backdoor. Oke, sambil kita menunggu loading infonya selesai, kita cek di bagian backdoornya, dan saya kasih segel garansi untuk memberikan garansi servis teman-teman. Kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan backdoor. Kita gunakan lem secukupnya saja, jangan berlebihan. Oke, setelah kita kasih lem, kita presisikan untuk proses pemasangan backdoor teman-teman. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita cek untuk fungsi dari handphone ini sudah bisa menyala dan touchscreen-nya bisa disentuh dengan sangat normal. Namun sayang sekali passwordnya masih belum saya ketahui. Saya coba untuk hubungi beliau, namun beliau balasannya tidak dikasih pola atau tidak memberikan passwordnya. Jadi biar dites sendiri sama beliau kalau sudah sampai sana untuk infonya. Saya cek ulang kembali sebelum saya kirim ke beliau. Dan untuk pengisian daya cepat masih support, bisa mengisi dengan normal sampai 70%. Dan kita cek ulang fungsi dari LCD dan fungsi dari touchscreen, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Oke, semoga untuk tutorial kali ini selalu bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak sama beliau atas kepercayaannya. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.